Yo guys, Bemi dan gue Max Retake ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Gamen. Gamen ini merupakan salah satu produk yang diimpor oleh PT WOOK Indonesia. Dan PT WOOK Indonesia ini sudah mengimpor beberapa brand-brand yang mungkin kalian kenal seperti Vivan dan Robot. Dan dua brand itu menurut gue cukup dikenal oleh masyarakat lah, karena produk-produk yang mereka tawarkan ini adalah produk-produk yang berada di entry level. Jadi itu menengah ke atas, tidak murah, but harganya itu cukup terjangkau. Produk Gamen ini juga menyasar ke kelas entry level juga. Dan kita juga dikirimin sebanyak, ya lumayan banyak sih, untuk kita coba dan kita hasilkan reviewnya. Dan produk apa aja yang mereka kirimkan ke kita, yuk simak videonya. Nah, kita ini dikirimkan ada keyboard, mouse, headset, dan juga mousepad yang RGB. Dan gue bakal mulai dari mouse-nya dulu. Oke, pertama kita mulai dari apa yang tertampil dari box dari mouse-nya ini. Untuk tampilan belakang ada tulisan spesifikasi untuk mouse-nya ini, dan untuk bagian depan kalian bisa buka, itu ada magnet dan akan ada slogan dari Gamen yaitu Born for Winner, dan kalian bisa lihat bentukan mouse-nya itu sudah terdisplay dengan bahan plastik. Selanjutnya kita bahas untuk kelengkapan apa yang kita dapatkan dari mouse ini. Untuk kelengkapannya kita hanya mendapatkan satu buah buku petunjuk dan satu buah buku garansi. Oke, langsung aja kita bahas ke mouse-nya. Kita mulai dari desainnya. Desain dari mouse-nya ini memiliki desain yang cukup ergonomik, dan untuk bahan dari mouse-nya ini cukup halus. Jadi untuk kalian yang berminyak seperti gua, tangannya kalian bakal bisa menempelkan sidik jari pada mouse-nya ini. Kita lanjut ke RGB-nya. RGB-nya ini memiliki 6 mode warna yang bisa kalian akses dari tombol klik kiri dan DPI. Dari sini menurut gue ini sedikit ribet karena kita harus memencet tombol DPI yang mana itu akan merubah settingan DPI kita. Kita lanjut ke tombolnya. Tombolnya di sini memiliki 7 tombol, yang mana di bagian kiri kita bisa menemukan 3 tombol, dan untuk bagian depannya itu ada klik kiri dan klik kanan dan tombol DPI, dan yang terakhir adalah tombol scroll button. Nah, ngomongin DPI, untuk mouse-nya ini sudah bisa mencapai 6400 DPI dengan 4 level. Dan untuk switch dari mouse-nya ini bisa bertahan hingga 5 juta klik. Dan kita lanjut ke kabelnya. Nah, untuk bobot kabelnya di sini ini cukup ringan dan mudah ditekuk, sehingga ketika kita bermain game ini kerasa seperti wireless aja gitu. Selanjutnya kita bahas untuk sensornya. Sensor dari mouse ini masih berupa optikal, tapi untuk respon dari mouse-nya ini menurut gua masih cukup bagus untuk kalian bermain game FPS, dan terutama untuk main game Valorant. Misalnya kalian mau banting mouse kalian, itu kan biasa kalau untuk sensor yang optikal itu kan kabur ya, dan di sini gua tidak menemukan hal tersebut. Jadi menurut gua ini masih aman-aman aja. Dan untuk harganya lagi di Tokopedia, harganya itu seharga 203.000, dan saat ini lagi diskon jadi 191.000, dan ini termasuk harga yang cukup murah untuk sebuah mouse dengan fitur yang cukup banyak seperti ini. Lanjut ke mousepadnya. Nah, di bagian mousepadnya kalian bisa ubah untuk warna lampunya, itu mempunyai 10 mode warna. Nah, untuk tipe mousepadnya ini sepertinya bahannya ini untuk tipe fit, jadi untuk permukaannya itu lebih halus, dan permukaan bagian belakang ini menggunakan karet yang seharusnya membuat mousepad ini tidak bergerak pada saat kita main game ataupun menggerakkan mouse-nya terlalu berlebihan. Nah, dan terakhir untuk ukuran mousepad-nya sendiri ini memiliki ukuran 35 cm x 25 cm, dan untuk harganya ini cukup terjangkau. Dan harga aslinya itu 109.000, di diskon hingga 102.000 di Tokopedia. Kalian bisa cek aja langsung di link di bawah. Dan di sini gue pengen bahas sedikit kelebihan dan keuntungan dari mousepad-nya ini. Perbandingan dengan mousepad yang pernah gue beli di harga 80 ribuan ini, biasanya itu buruknya itu bagian tombolnya, dan di sini kalian tidak menemukan tombol yang cukup sulit ditekan, karena di mousepad ini tombolnya ini cukup bagus dan nyaman untuk dipencet. Kita lanjut ke keyboardnya. Nah, untuk kelengkapan yang ada pada keyboard ini ada kartu garansi, buku petunjuk, dan key puller. Pertama kita mulai dari desainnya. Untuk desain dari keyboard ini sepertinya mengusung desain yang
industrial karena ada baut-baut di kiri dan kanan, dan diberi unsur warna merah juga di bagian bawah. Mungkin ini juga sebagai identitas kalau ini adalah produk Gamen yang berwarna merah. Selanjutnya kita akan menemukan identitas dari Gamen ini. Di bagian spasinya itu ada slogan Born for Winner, dan juga di bagian di bagian N dan row up ada tulisan Gamen. Lanjut kita membahas ke backlight yang ada di keyboard ini. Untuk backlight di keyboard ini memiliki 21 mode untuk mode RGB-nya yang bisa kalian atur, dan kalian juga bisa merubah kecerahan dari backlight untuk keyboard ini. Nah, kita lanjut ke keycaps-nya. Untuk keycaps-nya di sini dari spesifikasi tertulis untuk keycaps ini sudah double injection, jadi dari keycaps-nya ini bisa lebih awet ketika kita memakai dalam jangka panjang, karena biasanya kalau tidak menggunakan double injection keycaps-nya ini bakal pudar. Dan salah satu fitur yang diunggulkan dari keyboard ini adalah keyboard ini sudah support N-key rollover. Apa sih N-key rollover? N-key rollover ini bisa kita gunakan ketika kita mengetik lebih dari satu huruf secara bersamaan dan terbaca oleh device-nya. Selanjutnya kita bahas untuk switch-nya. Switch di keyboard ini menggunakan switch G-Shin, yang dimana feel yang gue rasakan di keyboard ini lebih lembut ketimbang kita pakai Otemu yang kesannya lebih sedikit bertenaga ketika kita mengetik. Dan menurut gua untuk switch dari G-Shin ini cukup bagus, dan menurut gua di angka 300 sampai 500 ribu kita hanya bisa menemukan switch-switch yang seperti Otemu dan buatan-buatan brand itu tersendiri. Dan di sini untuk switch G-Shin menurut gua ini ringan dan bisa sedikit mendapatkan feel seperti kita ngetik menggunakan switch ada CDMX dan Razer menurut gua ya. Tapi ini kembali lagi ke presentasi kita masing-masing yang pernah mencoba switch-switch seperti CDMX dan Razer. Dan untuk switch dari keyboard ini sudah bisa bertahan hingga 50 juta kali klik. Dan untuk teman-teman yang pengen mendengar hasil suara dari switch G-Shin ini, kalian bisa mendengar hasilnya seperti ini. Nah, ngebahas bagian belakang keyboardnya di sini. Untuk keyboardnya tidak memiliki kabel manajemen yang untuk mengatur kabelnya itu keluar dari arah kiri atau arah kanan. Dan keyboard ini dihargai sekitar 430.000 dan didiskon sampai 351.000. Link pembeliannya kalian bisa cek di bawah. Ada Shopee, Tokopedia, dan JDID setahu gua. Kita lanjut ke headsetnya. Sebelum masuk ke headsetnya, gue pengen bahas apa aja yang kita dapatkan dalam paket penjualan untuk headsetnya ini. Pertama, kita akan mendapatkan satu buah buku petunjuk dan kartu garansi beserta satu set aircup bahan kain yang bisa kalian gunakan. Tapi kalian harus lepas dulu aircup yang bahan kulit yang sudah terpasang dari headsetnya itu. Ngomongin pemasangan aircupnya di sini, menurut gua ini cukup mudah. Kalian tinggal lepas yang bawaannya kulit itu, tinggal kalian keluarkan. Ada yang kayak mencantolkan aircup itu ke headsetnya, dan kalian pindahkan colokan itu ke aircup yang kalian inginkan. Kita lanjut ngebahas desain dari headsetnya ini. Untuk desain dari headsetnya ini itu mirip dengan desain keyboardnya, jadi industrial gitu, dengan sengaja mereka memperlihatkan baut-baut yang terpasang dari headsetnya ini. Selanjutnya gua pengen bahas itu adalah desain yang di bagian aircupnya itu. Desainnya ini cukup bagus dan gua suka banget desain ini karena dia tidak menunjukkan aksen gamingnya itu, tapi masih terlihat aksen gamingnya itu dari RGB dan font tulisan yang diberikan dari Gamen. Jadi masih cocok banget untuk kalian bawa keluar sana sini atau malah untuk kalian bawa ke traveling. Nah, untuk airbandnya di sini memiliki dua bagian. Yang pertama ada bagian yang besinya itu, dan yang bagian bawahnya itu adalah kapas. Dan seperti biasa headset dengan bentuk seperti ini, dia itu bakal sangat elastis dan cocok buat kepala kalian yang besar ataupun kepala kalian yang kecil. Nah, untuk desain mic-nya ini, dia ini cukup elastis tapi nggak bisa yang ditekuk banget yang sampai kaku gitu loh. Nah, sekarang kita ngomongin performance dari headsetnya ini. Headset ini mendukung 7.1 virtual surround, dan ini virtual surround ya. Jadi kalian perlu download dulu aplikasinya. Nanti link downloadnya ada di bawah, dan di bagian situ kalian bisa setting equalizer, kalian bisa setting
fitur 7.1-nya. Dan untuk selain itu, selain ada 7.1, kalian juga bisa ngatur environment effect. Apa itu environment effect? Seperti yang pernah gue sebut di video sebelumnya, ini tuh kayak memberi kesan ketika kita tuh lagi denger lagunya tuh di mana. Tapi Gamen memberikan efeknya itu lebih banyak. Nah, kalian bisa ngecek itu banyak banget, ada lebih dari 4 pokoknya. Mereka naruh banyak banget, ada sampai karaoke dan lain-lain. Dan di bawahnya itu kalian bisa lihat itu ada size-nya, room-nya gitu. Jadi ini tuh kayak kalian dengernya itu keadaannya sempit atau luas banget atau bagaimana hasil suaranya gitu. Selanjutnya ada Sheer Surround Max. Ini mungkin kayak membuat speakernya tuh lebih kuat aja mungkin ya. Selanjutnya ada Sheer Sync Effects. Nah, ini tuh ngatur suara dari yang misalnya denger penyanyi gitu. Ini kalian pitch down jadi gepeng gitu suaranya. Jadi yang kayak suara yang penjual borak gitu, yang gepeng gitu suaranya. Nah, kalau yang tadi kayak equalizer itu cuma ngatur bassnya. Jadi kalian bisa atur sesukanya seperti yang gue bilang tadi kan. Kalau misalnya bassnya kurang, kan tinggal setting sampai jadi enak kayak masuk kayak gitu. Untuk mic-nya juga ada settingan-settingannya. Nanti gue jelaskan lebih detail lagi untuk soal mic-nya. Dan gue pengen ceritain pengalaman gue menggunakan headset ini dengan menyalakan Virtual 7.1 dan tidak menyalakan Virtual 7.1 ini dalam bermain game Valorant. Pertama, gue nggak pakai Virtual 7.1-nya dulu dan gue bisa mendapatkan hasil yang akurat, hitungannya akurat banget karena gue belum pernah merasakan headset yang bisa akurat seperti ini di harga 300 ribuan. Selanjutnya gue tes dengan mendengarkan lagu. Ini masih belum menggunakan Virtual 7.1-nya. Hasil suara yang dihasilkan ini bassnya ini cukup kena, tapi masih samar-samar aja, tapi nggak yang sampai nggak bisa dapat banget bassnya itu. Jadi menurut gue untuk hasil suara yang dihasilkan dari headset Gamen 7100 ini sudah recommended banget. Selanjutnya gue coba untuk Virtual 7.1-nya ini di game Valorant. Menurut gue hasil suara yang dihasilkan ini cenderung mirip, tetapi ada sedikit perbedaan di mana kalau kalian nyalakan Virtual 7.1-nya ini kita bisa lebih dapat lagi untuk hasil tapnya. Tapi ya menurut gue untuk bawaannya aja sudah cukup bagus. Selanjutnya kita bahas untuk fitur mic-nya ini. Dan ini hasil suara yang dihasilkan dari Gamen 7100. Ini adalah hasil suara tanpa di boost dengan kualitas dengan mic yang sudah di boost sampai 100%. Sudah dinaikkan di gain sampai 23 dB dan ini kalau 0 dB-nya ini bakal segini. Nah, ini hasil suara kalau tidak di gain sampai ke 100. Menurut gua hasil suara cukup jernih dan kalau gua gain juga tidak merusak hasil suara yang memang diberikan dari mic Gamen ini. Dan gua bakal coba kalau suaranya ini dipasang boost dari aplikasi dari bawaan Gamen ini. Nah, ini adalah hasil suara yang kalau udah di boost. Dan gimana menurut kalian hasil suaranya? Menurut gua sih jernih kalau untuk headset Gamen 7100 ini. Karena ketika gua join Discord ke teman-teman gua, yang pertama kali mereka katakan itu mengenai hasil suara yang dihasilkan dari headset Gamen 7100 ini. Menurut mereka hasil suara yang dihasilkan ini jernih seperti gua menggunakan mic condenser. Jadi mungkin untuk mic di sini kekurangannya itu lebih ke sensitivitasnya aja, karena sedikit angin aja sudah cukup keras terdengar. Dan di headset Gamen 7100 ini memiliki fitur noise reduction. Nah, untuk noise reduction ini kita bisa nyalakan dan harusnya suara angin dari mic ini bakal ditolak oleh headset ini. Nah, gue coba maxkan. Ini gue coba maxkan dan gue pasang kipas ini di sekitar sini. Apakah tetap akan terdengar? Karena harusnya tidak terdengar oleh headset ini. Dan ini gue udah maxkan, berarti ini adalah fitur paling mentoknya dari Gamen ini. Selanjutnya gue bakal coba fitur dari Gamen ini, yaitu Sheer Sync Effects. Ini itu bisa menambahkan echo untuk mic-nya juga dan mengubah suara kita menjadi berefek. Sebagai contohnya, kita coba tes untuk echo-nya. Nah, ini gue naikkan echo-nya sampai naik, coba. Nah, kalian akan mendengar gema seperti menggunakan mic yang untuk bernyanyi. Gimana menurut kalian? Apakah ini gemanya sudah cukup tenang? Untuk gemanya kalian bisa setting seperti ini defaultnya. Nah, ini defaultnya untuk gemanya. Menurut gua ini oke lah.
Dan di sini ada fitur bernama Magic Voice dan dia akan merubah suara gua menjadi dinosaurus. Ini hasil suara untuk mode dinosaurus. Di sini ada 4 mode dan ini mode dinosaurus yang kedua ini adalah suara bebek, terdengar harusnya cempreng, dan yang ketiga ini ada suara bapak-bapak. Suara bapak-bapak ini mungkin terdengar seperti sedikit berat tapi lebih ringan ketimbang yang pertama tadi. Dan ini adalah suara ibu-ibu yang biasa kita sering dengar di TV-TV. Gimana menurut kalian? Ini menurut gua fitur yang cukup menarik untuk dicoba. Terkadang kita memang butuh headset seperti ini yang sudah membawakan fitur bawaan, jadi kita tidak perlu mendownload hal-hal seperti ini. Biasanya anak-anak GTA Roleplay ini kadang menggunakan fitur-fitur ini, dan untuk teman-teman yang bermain roleplay, kalian akan dimudahkan dengan headset ini karena sudah ada bawaan mikrofonnya untuk mengubah suara kalian. And mungkin segitu dulu. Silakan lanjut ke segmen selanjutnya. Kan dari tadi gue mention terus tuh Tokopedia ya kan. Nah, kalau kalian follow official store-nya Gamen di Tokopedia, kalian bisa dapatkan voucher cashback hingga 10.000 untuk follower yang sudah memfollow akun Tokopedia-nya si Gamen ini. Dan kalian bisa masukkan kode vouchernya itu dengan Gamen Vol 04. Link pembeliannya gue pasti taruh di deskripsi, dan kalian juga bisa follow Instagram sosial media mereka. Di Instagram juga mereka punya link sosial media mereka, gue bakal taruh juga di deskripsi. Jadi kalian bisa ngecek siapa tahu ada barang selain yang kita review ini yang mungkin cocok dengan kalian dengan harganya itu. Dan mungkin kalau Gamen merilis produk baru kalian pengen kita review, kalian bisa aja langsung screenshot dan kirim ke Detect ID. Dan mungkin segitu dulu. Dan segitu dulu untuk review kita kali ini. Menurut gua secara overall untuk mouse, keyboard, dan mousepadnya ini dan headsetnya juga, semua ini cukup worth it dengan harga yang ditawarkan dan juga fitur-fitur yang dibawakan sama produk-produk ini. Mungkin sedikit saran menurut gua kepada Gamen, untuk keyboardnya ini bisa dikasih varian ukuran yang TKL dan juga 60%. And segitu dulu, gua Mike cabut undur diri, bye.